Yo guys, balik lagi di review gadget cuttingan. Kali ini ada paket lagi nih. Ini paket sudah pasti isinya TWS. Karena kali ini saya akan merekomendasikan untuk kawan-kawan TWS yang berkualitas. TWS yang bagus. Dengan harga yang ya sudah pasti affordable lah untuk kantong kawan-kawan semua. Tanpa berlama-lama, mari kita unboxing. A few moments later. Nah, ini dia nih TWS-nya. Tampak depannya seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat. Samping-samping kosong. Di sisi-sisi lainnya juga kosong. Hanya ada di bagian belakang informasi, ya beberapa informasi sedikit lah tentang key selling point-nya. TWS ini kawan-kawan bisa lihat mirip apa coba? Ya, betul. TWS ini mirip AirPods Pro, tapi dengan warna hitam. Hitamnya juga hitam yang dope ya kawan-kawan. Menurut saya sih keren banget sih. Nah, TWS ini saya rasa lebih cocok kawan-kawan beli ketimbang membeli AirPods Pro yang 1:1. Kenapa saya bilang cocok? Karena AirBuds ini, nama TWS ini AirBuds ya. TWS ini dari Jolla. Nah, nama TWS ini Jolla AirBuds Pro. Menurut saya kenapa cocok tadi? Karena TWS ini dia memiliki garansi, terutama garansi resmi dari pihak Jolla Indonesianya. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan ke kawan-kawan seperti apa TWS ini, bagaimana audionya, bagaimana daya tahannya dan lainnya. Semua akan saya jelaskan nanti. Oke guys, ini dia TWS Jolla AirBuds Pro. TWS murah yang mirip banget seperti AirPods Pro-nya Apple. Nyaris sama persis kan? Baik itu dari bentuk dan tampilannya. Lihat nih kawan-kawan, mirip banget kan? Hanya saja si Jolla AirBuds Pro ini warnanya lebih maco, karena berwarna hitam dap. Menurut saya sih ini lebih bagus daripada beli AirPods Pro yang 1:1. Yang KW itu, yang harganya sampai 600-an ribu kalau mau kualitasannya yang bagus. Nah si Jolla AirBuds Pro ini, dia cuma 200-an ribu aja loh kawan-kawan. Terus ada garansi resminya pula dari Jolla Indonesia. Jolla AirBuds Pro ini saya beli di Shopee dengan harga 269.000 saja. Gimana? Cukup murah kan kawan-kawan? Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang TWS AirBuds Pro ini, ada baiknya kawan-kawan melihat dulu apa-apa saja yang akan kawan-kawan dapatkan ketika membeli produk TWS Jolla AirBuds Pro ini. Yang pertama kawan-kawan akan dapatkan tentu adanya buku manual. Kemudian tentu ada TWS AirBuds Pro-nya. Ada kabel USB yang bertipe Lightning. Ada juga yang terakhir, 2 buah ear tips cadangan yang bisa menyesuaikan dengan telinga kawan-kawan. Yang mana yang lebih cocok? Sekarang kita akan masuk bahas si TWS Jolla AirBuds Pro-nya. Dimulai dari build quality-nya. TWS ini, baik itu case dan buds-nya, memang berbahan plastik. Tapi plastik yang digunakan adalah plastik yang berkualitas dan solid. Namun bermaterial dope yang juga dipegangnya nyaman banget. Ini dia beberapa fitur dari TWS Jolla AirBuds Pro-nya. Yang pertama, AirBuds Pro ini memiliki Hi-Fi stereo. Kemudian, sudah menggunakan Bluetooth 5.0, serta sudah support SBC audio, bisa juga digunakan untuk Android dan iOS. Auto pairing dan bisa play and pause music ketika earbuds-nya dicabut dan dipasang lagi ke telinga karena adanya sensor in-ear. Untuk taps control yang ada di TWS ini, tap 1 kali untuk play and pause musik dan juga digunakan untuk menerima atau menutup telepon. Taps 2 kali untuk next atau precious musik. Taps tahan untuk mengaktifkan Siri atau Google Assistant. Sangat disayangkan, tidak adanya taps untuk menaikkan atau menurunkan volume. Jadi ketika kita menonton video atau mendengarkan musik, kita harus mengatur volumenya dengan manual. Adanya noise isolasi,
Jadi saat mendengarkan musik atau bertelepon dengan TWS ini, berasa nyaman dan tidak terganggu dengan suara dari luar. Mampu voice assistant baik itu Google atau Siri. Touch controlnya juga yang lengkap. Untuk audio TWS Jolla Airbuds Pro ini, kualitasnya bagus banget. Clarity dari TWS ini mantap. Bassnya pun punchy di telinga. Meski bassnya berasa, tapi bassnya tidak mengganggu vokal dan aransemen musik lainnya. Mid dan treble-nya pun terdengar jelas, meski bassnya lumayan dominan. Untuk yang suka bass sih, saya rasa masih bagus TWS-nya One More. Cuma, untuk yang suka bagian bass dan audionya balance, TWS ini cocok untuk kalian. Pokoknya, mendengarkan musik dengan TWS ini nyaman banget. Cukup memanjakan telinga lah kalau menurut saya. Untuk didengarkan di lagu yang ngebeats, bassnya tetap terjaga, dan kualitas suaranya bagus banget. Semisal mendengarkan lagu Dream Theater Take the Time, For Second, I Am As I Am, serta mendengarkan lagu Metallica, yang One, itu terasa nyaman banget di telinga saya, menggunakan TWS Airbuds Pro ini. Mendengarkan lagu dengan instrumen juga terasa nyaman, karena TWS ini di telinga berasa balance banget untuk soundnya. Didengarkan dengan volume yang tinggi juga tidak membuat telinga terasa sakit. Untuk suara dari TWS ini, saya acungkan 2 jempol. Dan saya nggak komplain sama sekali dengan suara dari TWS ini. Apalagi dengan harganya yang cuma 200-an ribu, saya rasa ini melebihi ekspektasi saya. Nah, untuk gaming, tentu akan ada delay. Walaupun delaynya minim. Saya sudah sering kasih tahu, tak ada TWS yang tak delay, tinggal seberapa minim latensinya saja. Untuk Jolla Airbuds Pro ini, delay saat main gamenya itu minim. Di beberapa game kompetitif, jelas terasa delaynya. Walau tidak sampai mengganggu permainan, kayak saat main PUBG atau Free Fire. Tapi untuk main game kasual kayak Guitar Legend, Pokemon, Dragon Ball, itu tidak terlalu berasa delaynya. Nyaman banget di telinga malah untuk main gamenya. Sekarang saya akan bahas fitting TWS ini di telinga. Menurut saya, fitting TWS ini di telinga nyaman banget. Dipakai lama-lama pun juga tidak menyakiti telinga. Eartip bawaan dari TWS ini sudah sangat pas di telinga saya. Apalagi ada eartip cadangan yang didapat saat pembelian tadi, jadi bisa mudah menyesuaikan dengan kuping kawan-kawan semua. Mana eartip yang pas di telinga kawan-kawan semua. Nah, untuk kualitas dari mic dan audio dari TWS ini, kawan-kawan bisa dengarkan. Oke kawan-kawan, inilah dia pengetesan mic dari Jolla AirPods Pro. Seperti apa kualitas suaranya, kawan-kawan bisa dengarkan sendiri, bisa bandingkan sendiri dan nilai sendiri. Seperti apa suara saya yang terekam di mic Jolla ini. Tes 1, 2. Yang terakhir akan saya bahas adalah sektor baterai dan ketahanan TWS ini. TWS ini dalam mode standby itu bisa bertahan 3 harian. Untuk pemakaian harian, TWS ini mampu menemani aktivitas harian saya full dengan case mampu mencharger. TWS-nya itu 3-4 kali charger, tergantung penggunaan. Kalau buds dari TWS ini itu mampu bertahan selama 4 jam dengan volume 50-70%. Sedangkan ketika digunakan dalam volume 100%, buds-nya dapat berjalan hanya 3 jam saja. Untuk pengecesan, TWS ini hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Nah, kesimpulannya, untuk kawan-kawan yang menyukai musik dengan bass yang funky, namun dengan musik yang balance, serta kenyamanan dalam mendengarkan musik, TWS ini sangat layak menurut saya untuk kalian beli. Karena harganya yang 200 ribuan, TWS ini cukup lengkap lah menurut saya. Dari fitur-fitur dan juga kelebihan-kelebihannya yang sudah saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa kawan-kawan, TWS ini persis banget dengan AirPods Pro dari buah kegigit. Kekurangan dari TWS ini menurut saya palingan tidak adanya kontrol untuk volume up dan volume down. Kayaknya cuma itu aja sih, lainnya semuanya bagus. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mau mampir dan melihat channel ini. Tolong bantuannya juga kawan-kawan, like, subscribe, dan bagikan video-video dari channel ini, agar bisa saling berbagi informasi mengenai gadget untuk harian kita. Untuk closingnya, see you. Oh ya, satu lagi, jangan lupa pakai masker. Semoga kita semua sehat selalu.
Amin.